Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 yaitu kelompok agama dan teknologi. Hari ini kita akan mempresentasikan hasil wawancara kami dengan seorang narasumber dari Gereja Katedral Jakarta, yaitu Bu Lili. Di mana Bu Lili ini adalah seorang pengurus dan juga bagian dari staf Gereja Katedral Jakarta. Sebelum lanjut, aku mau ngasih tahu dulu nih apa dan di mana gereja ini. Jadi Gereja Katedral Jakarta itu adalah gereja Katolik yang berada di daerah Jakarta Pusat, khususnya di daerah Jakarta, ibu kota Indonesia. Terus gereja ini juga didirikan pada tahun 1901 dan menjadi tempat tinggal uskup gitu ya. Terus selanjutnya, karena tadi udah dikasih tahu siapa narasumber kita yaitu Bu Lili, kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang udah kita tanyain dan udah dijawab oleh Bu Lili. Oke, untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana pandangan Katolik terhadap kesetaraan gender. Nah, untuk pertanyaan ini mungkin bisa dijawab oleh teman aku. Saya Jenny Yuliansa, di sini akan menjelaskan apa yang sudah kami dapatkan dari narasumber kami yaitu Ibu Lili tentang bagaimana pandangan Katolik dalam kesetaraan gender. Ibu Lili menjawab bahwa kesetaraan gender di dalam Katolik itu sangat dikedepankan. Mereka tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam cara ibadah, dalam kegiatan Katolik itu tersendiri. Jadi, gereja memiliki pandangan tentang kesetaraan gender ini telah menjadi subjek kontroversi. Gereja Katolik menekankan kesetiaan eksklusif dan pentingnya pernikahan sebagai cerminan kesetiaan Allah. Gereja Katolik juga menegaskan bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan harus diupayakan, meskipun prosesnya mungkin memakan waktu yang lama. Dalam kalangan umat Katolik di Jakarta Pusat, terdapat upaya untuk memahami kesetaraan gender ini di dalam karya pastoral di Gereja Katolik. Meskipun demikian, pandangan Gereja Katolik ini tentang kesetaraan gender selalu menjadi bahan perdebatan dan kajian di berbagai kalangan. Pandangan Gereja Katolik juga tentang kesetaraan gender ini menekankan pentingnya menghormati dan memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Gereja Katolik juga menekankan dan mengakui bahwa mungkin akan memakan waktu yang lama untuk mencapai ini, terutama dalam konteks yang dipengaruhi oleh paham patriarki. Dokumen gerejawi seperti Gaudium et Spes menekankan komitmen gereja dalam mempromosikan kesetaraan gender itu dan keadilan bagi kaum perempuan juga. Jadi, Gereja Katolik tetap menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Pertanyaan kedua yaitu kapan agama ini mulai berkembang dengan mengikuti perkembangan dari teknologi. Mungkin bisa dijawab oleh Kevin. Saya Muhammad Kevin. Saya di sini akan menjelaskan apa yang kami dapat setelah mewawancarai Bu Lili dari Gereja Katedral tentang perkembangan teknologi yang terjadi di sana. Jadi, Gereja Katedral ini sangat mengikuti perkembangan teknologi. Dimulai dari adanya TV lebar untuk membantu melihatnya ibadah yang terjadi. Kedua, pada saat COVID terjadi, mereka menggunakan tempat hand sanitizer sebagai wadah air suci, padahal dulunya mereka menggunakan wadah tradisional untuk menaruh air suci tersebut. Terima kasih. Ketiga, apa saja sih cara dalam ajaran agama Katolik menyikapi adanya politik di zaman sekarang ya kan? Terus apa sih pandangan dari Bu Lili ini terhadap politik yang ada di ajaran Katolik? Kayak gitu. Mungkin dijawab oleh Aca.
Apa saja cara dalam ajaran dalam Katolik menyikapi adanya politik zaman sekarang, dan apa saja pandangan Katolik terhadap politik yang ada. Nah, gereja Katolik sendiri seperti yang Ibu Lili bilang itu, mereka menjawab, mereka itu netral, mereka itu ada di tengah-tengah antara politik zaman sekarang. Tetapi bisa dijabarkan juga, gereja Katolik memiliki pandangan yang beragam terkait hal politik. Beberapa umat Katolik mungkin memiliki pandangan bahwa politik merupakan hal yang penuh intrik. Namun, gereja Katolik juga mendorong keterlibatannya antara keterlibatan aktif umatnya dalam politik sebagai kontribusi untuk memajukan kehidupan bersama. Gereja dalam Katolik juga menekankan pentingnya keterlibatan dalam politik sebagai ekspresi cinta tanah air dan politik di dalam gereja itu sendiri. Gereja juga menekankan pentingnya integritas, komitmen, dan moralitas yang baik bagi para politisi Katolik. Jadi, di gereja secara umum menempatkan politik sebagai wadah pengabdian dan perwujudan keterlibatan umat Allah dalam dunia itu tersendiri. Terima kasih. Pertanyaan keempat itu, di mana sih tanah suci atau tanah perjanjian agama Katolik? Halo, perkenalkan nama saya Farhan Andrianto Putra. Saya ingin menjelaskan apa yang telah kami dapatkan dari narasumber kami, yaitu Ibu Lili, tentang di mana tanah suci di agama Katolik itu sendiri. Untuk tanah suci, kebanyakan mereka suka berziarah ke Lauder atau Vatikan. Di Vatikan itu ada Bapak Paus. Beliau adalah pemimpin tertinggi umat Katolik di seluruh dunia. Dan Vatikan adalah negara terkecil dan negara yang berdiri sendiri. Sekian. Pertanyaan kelima, yaitu siapa sih yang menyebarluaskan agama Katolik ini? Terkhusus yang menyebarkan pendidikan dan ajaran di pengajaran Katolik di Indonesia. Saya Nailania Tusoleha di sini akan menjelaskan apa yang telah kami dapatkan dari narasumber kami, yaitu Ibu Lili, tentang siapa yang menyebarluaskan pendidikan dalam ajaran Katolik. Penyebaran agama Katolik pertama kali dilakukan oleh bangsa Portugis yang datang dengan tujuan mencari rempah-rempah. Yang menyebarluaskan pendidikan Katolik ini adalah seorang misionaris besar yang berkunjung di Indonesia adalah Santo Franciscus Xaverius, salah satu seorang pendiri Serikat Yesus di antara tahun 1546 sampai 1547, meneguhkan iman kuat Katolik di Pulau Ambon, Sapura, dan Ternate. Dan dalam Katolik ini ada pengajarannya yaitu juga selama 1 tahun, contohnya yaitu dibaptis secara Katolik. Mungkin kita lanjut untuk pertanyaan ke-6 dan yang terakhir, yaitu kenapa sih dalam ajaran Katolik ini sangat menjelaskan pentingnya kesejahteraan bagi penganutnya. Jadi pertanyaannya mungkin kayak, di ajaran Katolik ini kenapa sih kok dijelasin banget pentingnya kesejahteraan bagi penganutnya kayak gitu. Dan akan dijawab oleh teman aku. Perkenalkan, nama saya Dini Putri Rianti. Di sini saya akan menjelaskan sedikit informasi yang sudah kita dapat dari hasil wawancara kemarin di Gereja Katedral Jakarta terkait kesejahteraan. Umat dan agama Katolik percaya bahwa kesejahteraan sangatlah penting bagi agama Katolik. Lalu salah satu contohnya di Gereja Katedral sendiri menyiapkan sebuah celengan yang ditujukan untuk umatnya berbagi dan bersedekah untuk umat lainnya yang kurang mampu. Lalu selain itu di agama Katolik sendiri tersedia lembaga LDD yang artinya lembaga daya dharma yang dikhususkan untuk pengabdian kepada masyarakat dan mensejahterakan antar umatnya. Sekian, terima kasih. Oke, jadi itu tadi adalah penjelasan dari hasil riset kami
atau hasil wawancara kami terhadap seorang narasumber yang merupakan pengurus dan juga staf di Gereja Katedral Jakarta. Jadi ajaran Katolik itu sangat menyamaratakan kesetaraan, di mana mereka tidak membeda-bedakan cara beribadah gitu. Terus Katolik juga berkembang mengikuti perkembangan teknologi seperti tadi yang sudah disebutkan. Mereka itu pakai layar untuk mempermudah jamaahnya untuk beribadah terus atau menyaksikan ibadah gitu ya. Terus mereka juga punya tempat holy water yang otomatis. Itu karena di masa COVID itu kita nggak boleh kayak ada wadah gitu kan untuk holy waternya, itu kita nggak boleh megang karena itu kan barang-barang ya, itu nggak boleh itu biar tetap steril lah airnya kayak gitu. Terus untuk yang tadi juga udah disebutin tentang siapa yang menyebarluaskan dan mengajarkan, dan kenapa sih ajaran Katolik ini sangat dijelaskan penting, kenapa dijelaskan pentingnya kesejahteraan bagi penganutnya gitu ya. Dan itu aja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kalian mau kunjung-kunjung ke Gereja Katedral Jakarta, monggo silahkan. Dia ada di Jalan Katedral nomor 7B, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat. Oh, kode posnya 10710. Oke, sekian. Kurang lebih mohon maaf guys. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.